Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Adi, ketemu lagi di video pembelajaran Sistem Informasi Akuntansi. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana mengukur dan meningkatkan throughput di dalam siklus produksi. Langsung saja, mari kita simak penjelasan berikut ini. Throughput adalah sejumlah unit barang yang diproduksi dalam suatu periode waktu tertentu. Ada 3 hal penting di dalam siklus produksi, yaitu mengendalikan biaya operasi, mengurangi inventaris, dan meningkatkan throughput. Fokus pada peningkatan bidang-bidang ini memungkinkan banyak perusahaan dapat bersaing secara efektif di pasar dunia. Dari ketiga bidang tersebut, peningkatan throughput adalah yang paling sulit untuk dihadapi bagi para manajer dan akuntan karena kebanyakan dari mereka tidak memiliki latar belakang teknik. Mengendalikan biaya operasi dan mengurangi inventaris berhubungan dengan pengalaman mereka. Tentu saja bagi mereka itu sangat mudah, sementara meningkatkan throughput bagi mereka sangat membingungkan. Mereka membutuhkan metode untuk segmentasi dan pengukuran throughput. Pendekatan yang efektif untuk mengukur throughput adalah memecahnya menjadi 3 komponen: kapasitas produktif, waktu pemrosesan produktif, dan imbal hasil. Menganalisisnya dengan cara ini memungkinkan manajer untuk melakukan peningkatan dengan fokus pada peningkatan 1 atau lebih komponen throughput tersebut. Komponen yang pertama, kapasitas produktif. Kapasitas produktif merupakan jumlah unit maksimum yang dapat diproduksi dengan menggunakan teknologi saat ini. Kapasitas produktif diukur dengan membagi total unit yang diproduksi selama periode tertentu dengan waktu pemrosesan. Ini adalah pandangan optimis tentang apa yang bisa dihasilkan jika waktu pemrosesan semuanya produktif dan semua unit yang diproduksi berkualitas baik. Kapasitas produksi dipengaruhi oleh sejumlah faktor diantaranya. Pertama, batch size. Banyak produsen menemukan bahwa mereka sebelumnya menggunakan ukuran batch yang terlalu besar. Tidak hanya banyak yang terlalu sulit untuk ditangani secara efisien dalam proses produksi, tetapi mereka juga terlalu meningkatkan investasi dalam persediaan. Kedua, plant layout atau tata letak pabrik. Tata letak pabrik didesain sedemikian rupa sehingga dapat mempercepat pemrosesan produksi. Ketiga, bottleneck atau hambatan. Dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas produktif, hambatan dalam proses produksi harus dapat diidentifikasi dan dihilangkan dengan segera. Keempat, efisiensi peralatan dan tenaga kerja. Kedua hal ini harus diperiksa dan dievaluasi secara berkala. Kelima, desain produk. Perlu ada penekanan baru dalam mendesain produk untuk kemudahan pembuatannya. Komponen yang kedua adalah waktu pemrosesan produktif atau productive processing time. Waktu pemrosesan produktif mengindikasikan persentase total waktu produksi yang digunakan untuk membuat produk tersebut. Komponen ini menunjukkan berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk kegiatan yang menambah nilai bagi produk. Waktu pemrosesan produktif dihitung dengan membagi waktu pemrosesan dengan total waktu yang dihabiskan produk di segmen tertentu dari pabrik. Waktu proses diukur dalam jam kerja langsung atau jam mesin atau kombinasi keduanya. Namun, penekanan ukuran ini adalah pada waktu yang benar-benar menambah nilai pada produk. Oleh karena itu, waktu proses tidak termasuk waktu yang dihabiskan untuk memindahkan produk atau waktu menunggu dalam antrian untuk mesin menjadi tersedia. Sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi waktu pemrosesan produktif diantaranya: pertama, waktu antrian atau queue time. Waktu antrian adalah waktu yang dihabiskan produk untuk menunggu operasi yang produktif. Waktu antrian dapat dikurangi jika hambatan dihilangkan dan ukuran batch optimal digunakan. Kedua, waktu perpindahan atau move time. Waktu ini dapat dikurangi dengan memperbaiki tata letak pabrik. Ketiga, waktu henti atau downtime. Waktu ini dapat dikurangi dengan mengidentifikasi mesin atau operasi yang merupakan titik-titik masalah permanen. Keempat, waktu penyetelan atau setup. Waktu ini secara signifikan dapat dikurangi melalui peningkatan otomatisasi dan efisiensi serta fitur desain yang ditingkatkan seperti penggunaan komponen yang lebih dipertukarkan.
Dalam laporan American Accounting Association pada sistem just-in-time, suatu otoritas menetapkan standar untuk waktu pemasangan tidak lebih dari 5 menit dan mengutip produsen mobil yang dapat berubah dari satu model mobil ke model lainnya dalam 2,5 menit. Kelima, inspeksi ulang atau reinspection dan waktu pengerjaan ulang atau rework juga dapat dikurangi dengan penekanan pada kualitas selama proses produksi. Mendesain produk yang dapat diproduksi secara efisien dan membeli bahan berkualitas dapat mengurangi inspeksi ulang dan biaya pengerjaan ulang secara substansial dengan mengurangi produk yang rusak. Dan komponen yang ketiga adalah imbal hasil atau yield. Imbal hasil menunjukkan persentase unit barang yang dihasilkan dengan kualitas baik. Komponen ini dapat diukur dengan membagi jumlah unit barang yang dihasilkan dalam periode tertentu dengan total unit yang dihasilkan. Imbal hasil merupakan indikator dari produk yang berkualitas. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi imbal hasil diantaranya: pertama, kualitas bahan baku dan pembuatan. Pabrikan biasa menekankan kuantitas daripada kualitas produksi. Memenuhi target produksi menyebabkan pabrik menghasilkan banyak unit yang gagal atau cacat. Kemudian, pada titik inspeksi akhir, biaya unit-unit ini tidak dapat dikembalikan sampai produk cacat selesai dikerjakan ulang. Dalam beberapa kasus mereka dibuang atau dijual sebagai unit reject dengan kerugian besar. Kedua, inspeksi atau pemeriksaan. Saat ini, pabrikan menyadari bahwa kualitas harus dibangun setelah proses inspeksi. Kualitas dibangun dengan metode memeriksa bahan baku untuk menghilangkan kemungkinan produk gagal atau cacat. Ketiga, fitur desain. Produk dirancang dengan mengutamakan kualitas. Fitur yang cenderung menyebabkan masalah kualitas, seperti bagian yang sulit dibuat atau menggunakan bahan rapuh, dimodifikasi atau dihilangkan pada tahap desain. Keempat, toleransi dan fokus tanggung jawab. Kualitas juga diperoleh dengan mengalihkan tanggung jawab dari fungsi inspeksi atau pengendalian kualitas ke fungsi produksi. Pekerja didorong untuk mengidentifikasi dan memperbaiki cacat. Di beberapa pabrik, pekerja dapat menghentikan jalur perakitan jika proses tersebut mengakibatkan cacat. Dengan demikian, throughput didefinisikan sebagai ukuran dari berapa banyak unit yang baik diproduksi selama periode tertentu. Throughput dapat dihitung dengan dua cara. Pertama, dengan membagi unit yang baik yang dihasilkan oleh total waktu. Kedua, dengan mengalihkan 3 ukuran throughput lainnya. Berikut ini contoh bagaimana kita menghitung throughput. Jumlah barang yang dihasilkan dengan kualitas baik sebesar 10.000 unit. Total unit yang diproduksi sebanyak 10.800 unit. Waktu pemrosesan selama 600 jam. Total waktu yang dibutuhkan sampai dengan seluruh produksi selesai dibuat selama 1000 jam. Dengan cara pertama, throughput dapat dihitung dengan membagi unit yang baik yang dihasilkan oleh total waktu, yaitu 10.000 unit dibagi 1000 jam sama dengan 10 unit per jam. Selanjutnya, cara kedua, dengan mengalihkan ketiga komponen throughput, yaitu kapasitas produktif, waktu pemrosesan produktif, dan imbal hasil. Komponen pertama, yaitu kapasitas produktif, dapat dihitung dengan membagi total unit yang diproduksi selama periode tertentu dengan waktu pemrosesan, yaitu 10.800 unit dibagi dengan 600 jam sama dengan 18 unit per jam. Komponen berikutnya, yaitu waktu pemrosesan produktif, dapat dihitung dengan membagi waktu pemrosesan dengan total waktu yang dihabiskan untuk menghasilkan seluruh produk, yaitu 600 jam dibagi dengan 1000 jam sama dengan 60%. Dan komponen yang ketiga, yaitu imbal hasil, dapat dihitung dengan membagi jumlah unit barang yang dihasilkan dalam periode tertentu dengan total unit yang dihasilkan, yaitu 10.000 unit dibagi dengan 10.800 unit sama dengan 92,6%. Dengan demikian, total throughput sebesar 10 unit per jam. Dalam perhitungan ini, perusahaan memiliki kapasitas dasar
untuk menghasilkan 18 unit per jamnya. Tetapi ini dimodifikasi karena hanya 60% dari total waktu yang produktif dan hanya 92,6% dari unit yang diproduksi adalah unit yang kualitas baik. Demikian pembahasan mengenai pengukuran dan peningkatan throughput di dalam siklus produksi. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.